bicara tentang leadership, yang pertama berarti harus dimulai dari diri sendiri. Mungkin adalah model the way. Jadi anak-anak kami ini memang kami siapkan memiliki karakter sebagai pemenang di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Mendapatkan pekerjaan, menabung, punya duit, kuliah dengan biaya sendiri. Karena yang keren itu sebenarnya anak muda yang bisa kuliah dengan biaya sendiri. Halo, apa kabar Victorian Podcast? Kali ini jumpa kemarin biasanya cowok ya. Betul, sekarang kedatangan ibu-ibu ini. Ibu-ibu sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada ibu-ibu lagi nih yang orang-orang sukses yang bisa memberikan inspirasi di Victorian Podcast, tentunya sesuai niat kita kenapa berdirinya Victorian Podcast. Gitu kan ya? Betul. Jadi sebelum saya klarifikasi lagi, berdirinya Victorian Podcast selain untuk memberikan inspirasi, tapi juga kita juga ada hal yang menarik nih sebenarnya di dalam berbisnis. Kita juga membantu kok untuk mempromosikan atau memperkenalkan untuk para pemirsa. Waduh, pemirsa lagi nih. Penonton ya salah juga nih, Bu. Kayak lagu dangdut ya, Mas ya. Jadi untuk memperkenalkan beberapa bisnis yang mungkin yang masyarakat yang belum tahu, khususnya yang sekarang kita ingin kenal kepada Ibu. Saya Heni Nurhandayani. Biasa dipanggil Bu Heni. Baru mau nanya panggilannya apa biasanya, Bu? Bu Heni. Ya. Asli mana Ibu? Saya asli dari Malang. Oh, Malang asli. Asli Malang. Kira ya, Malang ini. Ya, saya Aremanita. Aremanita. Terus ini Ibu nih sebagai apa? Mungkin bisa di saya duluan ya. Di Magistra Utama ini, Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya di Magistra Utama, alhamdulillah saat ini diberi amanah dan kepercayaan untuk menjadi CEO di Magistra Utama Group yang mengelola beberapa unit bisnis yang ada. Alhamdulillah masih eksis sampai dengan saat ini di tengah situasi perkembangan terutama dunia pendidikan, program dan pelatihan yang saat ini sedang saya kelola. Namun alhamdulillah dalam perjalanannya Magistra Utama ini sudah mau masuk di tahun ke-29. Wow, udah lama ya. Ibu sendiri jadi CEO sudah berapa lama? Alhamdulillah kalau saya di posisi CEO ini kurang lebih 15 tahun lebih. Wow, cukup lama ya, Bu ya? Alhamdulillah ya, saya cukup menikmati tahapan demi tahapan perkembangan yang ada di Magistra Utama. Seperti itu. Keren, dari ya, usia berapa, Bu? Menjadi CEO? Saya menjadi... Jangan nanya usia sekarang dong. Jangan usia sekarang. Jangan sekarang dong. Wanita ditanya usia sama wanita. Saya sudah lupa dengan usia. Tapi dulu sejak muda intinya? Ya, alhamdulillah sejak muda. 15 tahun yang lalu bayangin ya, aja gitu. 15 tahun yang lalu. Berarti ada kepemimpinannya luar biasa juga ya, Bu ya? Saya terus dilatih, digembleng melalui mekanisme sistem yang ada di dari anak-anak belum punya anak apa sudah saya punya anak? Adalah saya kalau yang di Magistra Utama ini sejak sebelum menikah. Ya saat ini anak saya sudah bisa dibilang anak umur sekitaran semasa ibu menjadi CEO berarti? Kurang lebih lah ya. Karena tahapan-tahapannya sudah cukup lah. Paling pertama anak umur berapa, Bu? 13 pasti 14. Kita tebak-tebakan yuk. Iya, tebak-tebakan ya. Anak saya SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1. Berarti usia Pak Imam nih kayaknya. Ngenyek boy. Jadi Ibu selama 15 tahun jadi CEO di Magistra Utama yang di jalan itu kan, Bu ya, jalan Bogor. Ya, alamat kami berada di saat ini di Jalan Bendungan Sigura-gura nomor 42 sampai dengan nomor 44. Oh, sudah pindah dari yang pindah, jalan itu ya. Bogor itu ya. Betul, kami terintegrasi dengan berbagai dengan unit yang ada. Karena konsep pendidikan kami ini kan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan juga siap berwirausaha. Sehingga laboratorium bisnis kami memang ya unit bisnis yang kami kelola sendiri, tempat anak-anak makan dan mempraktekkan unit bisnis. Dan lulusan kami juga ada yang bekerja di berbagai perusahaan. Agak bisa dibesarkan, Bu ya, soalnya ini ada hujan ini. Aman ya? Kira-kira kalangan apa aja, Bu, yang bisa masuk Magistra Utama? Dari pendidikan lulusan SMK, SMA, atau yang luaran itu juga bisa? Yang bisa masuk ke Magistra Utama ini yang penting lulusan SMTA. Artinya SMA bisa, SMK, MA, paket C juga bisa. Kalau ingin menempuh yang program pendidikan 1 tahun, usia maksimumnya 22 tahun.
Karena kenapa ada batasan usia? Dikarenakan memang orientasi kami membantu anak-anak kami bisa bekerja sebelum lulus. Di dunia kerja sendiri kan ada batasan terkait dengan usia maksimum. Oke. Ya. Kita kerasin suara Ibu. Hujan iya. soalnya nggak apa-apa, natural Ya, aja ini. Oke. Ya, ini saya ingat podcastnya siapa gitu, mic-nya dipegang. Oke. Ada. Komika Itu punya. saya pegang nih mic-nya ya. Kayak jadi Ibu sekarang dengan 15 tahun ini dan bisa menerima anak SMA, kemudian anak paket C, Ya, paket C. dan kemudian yang anak yang maksimal umurnya 22 tahun. 22 tahun. Lebih dari itu nggak bisa berarti? Pada prinsipnya bisa, dengan catatan harus mengetahui segala konsekuensinya. Ada tapi tidak banyak case yang seperti itu. Nanti ada semacam Konsekuensinya apa Ibu? pernyataan dan kesanggupan saja. Apabila Oh. pada saat melamar kerja ada beberapa kendala-kendala batasan usia. Itu Terus bisa. pelatihan itu sendiri biasanya berapa lama Bu? Setahun, 2 tahun? Selama Berapa tahun? 1 tahun, program pendidikannya selama 1 tahun. Jadi maksimal itu 1 tahun ya Bu ya? Iya, karena memang kami adalah konsep pendidikannya adalah program 1 tahun. Anak-anak nanti kami didik sampai terampil, kami uji sampai lulus dan dibantu mencari pekerjaan. Ibarat kuliah itu kan jurusan. Ini Iya, Ibu yang 1 tahun itu jurusan apa aja? kami Atau sebutnya apa Bu ya? ya program keahlian. Program keahlian. Oke, keahlian. sorry. Namanya program keahlian. Itu apa aja Bu program keahlian? Kami buka program keahlian administrasi perusahaan, kemudian akuntansi keuangan, desain grafis, asisten paramedis dan juga penutur. Jadi ada Akuntansi keuangan. iya, akuntansi. Jadi lebih ke arah ke perusahaan. Perusahaan. Iya. Oke. Akuntansi keuangan, kemudian Administrasi perkantoran. administrasi perkantoran ini biasanya jadi sekretaris. Ya, Terus yang ketiga atau admin? perhotelan dan pariwisata. Perhotelan Perhotelan. dan pariwisata. Ya, perhotelan. Itu biasanya fokusnya apa tuh? Perhotelan kan kadang masih bias nih. Itu fokusnya di apa keahlian yang apanya? Ya, nanti anak-anak yang menekuni di bidang perhotelan, ruang lingkup materinya meliputi front office hotel, Oke. housekeeping, IT service, ticketing, tour and travel juga. Oh, Nanti dilengkapi ticketing. dengan bahasa Mandarin. Resepsionis? Iya, front itu ikut Front- di front office ya, sorry. ikut di front office. Housekeeping berarti mereka sampai dilatih gimana caranya. Bagaimana, making bed-nya Making itu bed ya, itu yang sampai harus benar. yang Yang harus itu. press banget itu ya. Harus press dan presisi. Oke. Itu chef nggak ya? Itu masuk di end product, Pak Leo dari ada materi. Ada chef juga. Ya, kan nanti kami juga menggunakan masakan yang ada di tempat kami dan kebetulan juga ada bisnis kuliner. Ya nanti anak-anak juga bisa langsung praktek. Kuliner itu konteksnya mereka berpikir buka bisnis kuliner atau di situ mereka Dua-duanya. dua-duanya. Jadi memang lulusan kami harus menguasai materi sesuai dengan mata keterampilan yang kami ajarkan dan juga yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan juga dunia industri. Dari keunggulan bahasa mungkin di Magistra Utama ada bahasa apa aja Bu yang bisa dikuasai nanti peserta didik? Iya, kalau untuk bahasa, kalau untuk yang perhotelan plusnya adalah Mandarin. Oh. Tapi kalau untuk program keahlian yang lain kami menggunakan standar bahasa yaitu bahasa Inggris. Oh. Ibu Inggrisnya sendiri bisa Mandarin nggak? sedikit sih ya. Saya kurang begitu menguasai kalau Mandarin. Wah ini ya. Ya itu aja. Itu aja. Ini Itu aja aja. ya, Bu. Kalau yang lainnya nggak berani. Itu paling penting soalnya. Iya. Kemudian sudah berapa dengan sekian 15 tahun ini untuk udah berapa istilah angkatan yang sudah dientas ya di Kalau Magistra Utama yang saat ini aktif ini angkatan 28. Jadi kalau Magistra Utama kan menuju tahun 29 ya, mungkin saya genapin menuju 30 tahun. Amin. Dedikasi untuk bangsa. Ya Allah. Dan Dan ada juga di hotel. yang jumlah lulusan dari Magistra Utama yang sekarang sudah bisa membawa harum nama Magistra, boleh tahu Alhamdulillah. Oh ya, yang bisa mana aja lulusannya? mana saja lulusannya. Lulusan kami ada yang bekerja di PT Yamaha itu Convention Indonesia, kemudian ada juga di Hotel Santika, juga ada di berbagai kota Pak, di Surabaya juga ada. Siapa nih sebagai apa Hotel Santika? Di Surabaya. Oh di Surabaya. Di Surabaya. Karena kan alumni kami ini kan kalau dapat kerja Gimana mereka aja harus ya? kami siapkan Iya. di berbagai tempat. Magistra sendiri bekerja sama dengan semua bisnis badan usaha yang ada nggak? Maksudnya Ya, dengan kami Hotel menjaring Santika? seluas-luasnya dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Oke. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang membutuhkan tenaga
kerja, tinggal kontak dan hubungi kami untuk kami bantu temukan anak-anak yang memiliki kesesuaian kualifikasi dari dunia kerja dan sifatnya gratis. Jadi kami tidak memungut biaya bagi perusahaan yang menggunakan anak-anak kami. Karena kami bukan perusahaan outsourcing, tapi membantu menyalurkan. Kalau boleh tahu sekarang total angkatan sekarang berapa Bu? Untuk mungkin bisa iya. dilirik sama Lebih perusahaan-perusahaan. dari 62.000 alumni dari berbagai kota se-Indonesia. Untuk tahun ini aja? Kalau untuk yang angkatan sekarang? Untuk angkatan yang sekarang, ada di tengah kondisi situasi yang sangat padat dan crowded, paling tidak hampir 500 anak ya yang kami kelola, tapi itu gabungan dari berbagai kota. Boleh dong, setelah ini kan sudah ada MOU ya, kita juga ingin rekrutmen dan. Kalau untuk di Malang berarti satu aja ya, dari Surabaya itu? Iya, di Malang hanya di satu lokasi ya. Berarti dalam satu Indonesia ada berapa cabang? Kami saat ini aktif beroperasi di Malang, kemudian di Kediri, di Madiun, dan juga di Jember. Oke. Kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta itu? Kalau kami tidak sampai merambah di Jakarta, jadi kami fokusnya di 4 area itu. Tapi kalau siswa-siswi kami memang datang dari berbagai kota, dari Madura, Surabaya, Madiun, luar Malang, termasuk Blitar, Trenggalek, juga masuk ke area Pasuruan. Terus ada juga nggak sih Bu dari Magistra Utama yang sudah bekerja sama perusahaan-perusahaan luar nih, asing yang sudah bekerja sama dengan Magistra Utama, sudah ada belum? Kalau kami untuk saat ini anak-anak yang bekerja di luar negeri, data kami adalah ya karena memang proses tahapan setelah mereka masuk juga kerja di Indonesia menggunakan pengalaman. Artinya bekal pendidikan yang kami berikan, lalu mereka mendapatkan pekerjaan pertama dan terus menggunakan layanan pasca lulus. Ya, alhamdulillah akhirnya mereka juga bisa bekerja di berbagai perusahaan, magang dan sebagainya, atau program-program yang diselenggarakan pemerintah. Bu, kan lembaga pendidikan kayaknya lumayan banyak ya di Malang ya, benar sangat kan? banyak, sangat malah ya. Banyak sekali ya. Apa sih yang membedakan bagi buat para anak-anak SMA yang mau lulus itu harus bergabung di Magistra dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain? Karena Magistra Utama ini yang pertama dalam konsep pendidikannya kami mengembangkan triple kompeten, building the winning character. Jadi anak-anak kami ini memang kami siapkan memiliki karakter sebagai pemenang di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Kemudian yang kedua adalah job skill, keterampilan kerja. Jadi anak-anak yang belajar di tempat kami keterampilan kerja tidak hanya teori. Kurikulum kami tidak hanya kami rancang sendiri, tapi kami juga mendapatkan masukan atau rembuk kurikulum dari dunia kerja, dunia industri. Atau sekarang istilahnya IBUKA ya, karena memang istilah-istilah kan terus berubah ya. Jadi mendapatkan masukan juga, dan kami juga melibatkan dunia usaha di industri untuk menjadi mitra partner kami dalam kegiatan pembelajaran dan juga entrepreneur skill. Jadi mereka harus siap ketika nanti ada kompetisi di dunia kerja, mereka juga tetap punya keterampilan di bisnis. Atau kalau nanti mereka sudah bekerja, ingin mandiri, sudah pernah mendapatkan bekal. Saya penasaran sama ini, bagaimana menciptakan atau membuat dari sisi kurikulum atau dari sisi ya paling dari sisi kurikulum yang seperti apa yang buat mereka untuk punya karakter atau mental pemenang. Ya. Jadi desainnya itu memang sesuai dengan judul podcast ini, Bu. Iya. Victorian Podcast ini untuk para pemenang. Para pemenang ya. Jadi memang desain kami ini adalah sejak mereka orientasi sahabat, sejak masuk. Ya mungkin kalau teman-teman mungkin ospek kali ya. Tapi bagi kami adalah mendidik dan melatih anak-anak itu penuh kecintaan dan kegembiraan. Mereka kami bangun kesadaran bahwa yang memang membuat mereka sukses dan berhasil itu pada prinsipnya adalah diri mereka sendiri. Jadi ada proses konseling di sana. Iya, jadi konseling one on one coaching, one on one satu persatu setiap anak kami didik, kami tumbuhkan sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Setiap kehebatan dan keunggulan dari setiap anak itu yang kami dorong. Dan juga kami temukan kesamaan dari setiap anak yang belajar di tempat kami dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ada game attitude building gitu. Oh ya, ada pasti ya. Pasti. Iya, dan di bawah Coach Fahmi masih kan banyak kan ya materi-materi itu ya. Ya, kami sampaikan. Itu Coach Fahmi juga turun langsung nggak? Alhamdulillah ada. Ada tapi apa namanya? Ada kajian spirit gemilang. Apa itu, Bu? Itu adalah forum di mana anak-anak kami dan juga para peserta umum ya, dan juga hadir para leader, para tokoh itu untuk
belajar tentang bisnis, tentang leadership maupun tentang kehidupan. Biasanya sih setiap Selasa, kadang juga hari yang lain, paling tidak 1 bulan 1 atau 2 kali. Ada kajian spirit gemilang. Apa itu? Itu adalah forum di mana anak-anak kami dan juga para peserta umum ya, dan juga hadir para leader, para tokoh itu untuk belajar tentang bisnis, tentang leadership maupun tentang kehidupan. Biasanya sih setiap Selasa, kadang juga hari yang lain, paling tidak 1 bulan 1 atau 2 kali. Langsung sama Coach Fahmi yang turun. Antara lain, karena Antara lain. narasumber yang Pasti hadir banyak banyak ya? sekali. Iya. Oke. Itu lebih banyak tentang religius saja atau Oh juga enggak, ya tentang kehidupan. Kehidupan, Kehidupan ya. ini kan luas ya. luas ya, universal ya. Oke. Seperti itu. Ada mungkin Bayu? Kemudian juga gimana sih Bu cara kita kan ada nih baru program-program baru ya yang SMK SMA 4 tahun itu berpengaruh nggak sama lembaga Magistra Utama sendiri? Oh ya, tentu saja ya dengan berbagai situasi-situasi itu cukup mempengaruhi, tapi bagi kami tetap fokus dan komitmen pada visi dan misi kami untuk membantu agar anak muda ini untuk bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik melalui pendidikan yang terbaik, antara lain adalah melalui Magistra Utama. Nanti kami fokus dan komitmen pada visi kami dan terus mencari jalan agar nanti ketemu dengan target market kami, anak-anak lulusan SLTA dari berbagai jurusan, SMA, MA, SMK. Alumni yang sudah punya posisi cukup tinggi ada Bu? Alhamdulillah ada. Ya nanti bisa dicek, datang ke alamat kami. Salah satu aja. kalau Ibu ingat sebagai apa Bu? Coba bisa dibantu Pak Dandi ya, beberapa alumni. Oh, ada nih. Ya. Ada yang jadi ahli bekam, Abdul Hamid Arif. Oh, di Malang. Di Surabaya sekarang punya bisnis sendiri. Banyak sekali alumni. Ini berbagai alumni kami yang bekerja di berbagai perusahaan. Lupa bawa kacamata. Yang kecil. Iya. Yang mana nih Bu? Kalau yang tadi saya sebutkan tampaknya tidak di sini ya. Nanti kalau datang ke tempat kami Tapi ada intinya banyak semua yang membedakan dengan yang lain adalah Ibu Magistra kan kunci kan ada biasanya nih Bu ya. Ini saya membayangin jadi anak SMA. Biasanya kita kalau butuh, mohon maaf, kalau biaya kuliah mahal, mereka pengen yang cepat dan setahun pelatihan dan ingin langsung kerja. Mereka pasti memilih di antara lembaga pelatihan, pasti ada sesuatu yang menarik. Salah satu yang buat menarik kan pertama, orang yang sudah pernah lulus di lembaga tersebut sudah jadi orang nih, maksudnya sudah dapat pekerjaan yang layak. Dan itu buat mereka, trigger mereka untuk mau. Itu kan sudah tadi Ibu jelasin ada. Yang kedua, yang menarik Ibu, ini ya benar ya Bu ya, Ibu kalau bahasa saya ini kerja tuntas ya. Bahwa mereka tuh tidak hanya diterima sebagai dididik sampai terampil, sampai mereka dapat kerjaan, sampai lulus dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah itu guys, jadi itu kerja tuntas. Ya. Kalau nggak salah gitu ya. Ya boleh. Itu visinya juga. Itu adalah skenario model desain pendidikan yang harus kami berikan kepada anak. Jadi ya dapat disebut sebagai brand promise kami atau janji kami kepada anak. Dan alhamdulillah 94% bekerja sebelum lulus. Kenapa nggak 100%? Karena ada saja yang ingin kuliah lagi. Kemudian buka bisnis atau back to family. Nah, misalnya memang untuk menunggu, kan ada 1-2 yang perempuan biasanya sih ya. Karena memang harus menikah. Sudah dijodohkan. Ada saja, makanya 94%. Tapi berarti sudah dipastikan mereka akan bekerja ya? Alhamdulillah, dibantu mendapatkan pekerjaan. Ada berapa kerjasama dengan semua perusahaan yang ada? Totalnya kalau nggak salah? Lengkapnya nanti bisa dicek di kantor kurang kami lebih. ya. Kurang lebih mungkin sekitar 2.000-3.000 mitra perusahaan kami. Mitra perusahaan, dari tuh guys. berbagai kota se-Indonesia. Dan itu akumulasi dari berbagai tahun. Tampaknya sih ya terus bertambah. Dan Malang juga bakal nanti kita MOU ya dengan Victorian Podcast ya. Mas Edo. Gitu. Oke. Ini bukan basa-basi loh ya, Dok. Ini beneran nih. Peluang ini ya Pak untuk kita juga, Bu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk terakhir nih Pak, saya sih lebih kepo sama leadership Ibu, kepemimpinan Ibu sebagai seorang selama CEO. 15 tahun. Mungkin bisa dicontoh oleh Ayu sendiri untuk Gen Z, anak muda bisa atau Pak Imam sendiri. Boleh juga, Pak Imam sudah jadi kepala cabang sih, nggak perlu kayaknya ya Pak ya. Iya, leadership, bicara tentang leadership yang pertama berarti harus dimulai dari diri sendiri.
mungkin adalah model the way. Selalu saya mencoba agar segala hal yang saya lakukan ini juga bisa ditiru, terutama anak-anak didik kami ya, anak-anak didik, agar mereka juga terinspirasi. Mulai tentang bagaimana saya misalnya mendidik anak-anak untuk bekerja yang terbaik ketika di perusahaan, maka para peserta didik juga harus melihat bagaimana saya bekerja, itu model the way. Kemudian juga share vision, saya selalu sampaikan visi-visi besar, tujuan-tujuan besar. Karena kalau pemimpin tidak punya visi, kayaknya dia melempem. Itu arah kemana? Nggak tahu arahnya kemana, sama set clear goal yang jelas. Jadi harus ada goal yang jelas apa yang mau diraih. Hal ini juga yang selalu kami sampaikan kepada anak kami. Jadi mereka harus set clear goal. Lulus dari SMA, masuk ke tempat kami, goal yang mau diraih apa? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Karena kalau bicara tentang leadership adalah bicara tentang keberlanjutan dalam durasi yang panjang. Memang yang butuh persisten atau gigih. Tidak mudah menyerah, tidak lembek, dan selalu ada gairah atau semangat mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Gitu Ayu. Dan kenapa sih Bu harus Magistra Utama? Ya, karena Magistra Utama adalah lembaga pendidikan dan pelatihan program 1 tahun yang telah berpengalaman lebih dari 28 tahun. Kami saat ini sudah masuk di tahun ke-29 ya, sedang proses pendaftaran. Kemudian lulusannya lebih dari 62.000 dan memiliki banyak sekali prestasi-prestasi skala nasional. Alhamdulillah. Intinya udah pengalaman guys. Ya. Jadi udah nggak usah ditanya Sudah jam tidak terbangnya, diragukan ya, gitu Pak. kan. Mau kemana aja udah bisa diatur dan intinya kerja tuntas, bukan Ya, begitu Bu ya. betul, ya. Alamatnya di jalan Di Jalan Bendungan Sigura-gura nomor 42 sampai 44. Bendungan Sigura-gura itu yang arah terus ITN ITN terus ya. Iya, betul. Saya tidak mau menyebutkan kampus tadi itu udah Iya. disebut. Iya, Oke. sambil membantu promosi tetangga. Oke, itu ya Bu ya. Apa saya terakhir jurusan apa tadi aja? Oh ya, di Ada jurusannya 5, di sini ada Oh, 5 5 ya. ya, 5. Ada 5. Kami membuka Akuntansi, administrasi, akuntansi, akuntansi, desain grafis, desain perhotelan grafis, dan pariwisata, perhotelan, asisten paramedis dan perawatan kesehatan. apa? Asisten paramedis dan perawatan kesehatan. Asisten paramedis. Berarti apa bedanya sama Akbar? Tentu berbeda karena di sini adalah membantu para perawat, membantu tenaga medis. Oke. Kan kalau di dunia kesehatan kan juga banyak posisi-posisi. Oh iya, saya malu baru tahu nih. Iya. Berarti under perawat gitu. Iya. Membantu perawat malah. Membantu. Kan ada Biasanya beberapa- itu di rumah sakit berarti ya? Iya, di Bukan sama di home care, klinik. atau home care gitu, Bu. Iya, seperti itu. Dan ada juga sih lulusannya yang bekerja di perusahaan. Karena oke. memang anak-anak kami bekali dengan berbagai FNB tadi lupa. perhotelan. Oh, itu masuk Masuk perhotelan. Iya. dalam perhotelan ya. Meskipun kalau di medis juga ada making bed juga ada sih. Siap. Iya. Ada lagi mau disampaikan Ibu? Mungkin Itu kami aja. Saya persilakan. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali. Semoga yang lagi menyimak mungkin punya relasi, kenalan yang Nah, saat ini mau lulus ya, kan sedang persiapan ujian ya. Banyak sekali pilihan setelah lulus SLTA. SMA, MA, SMK, paket C, banyak sekali pilihannya. Dan Magister Utama adalah salah satu pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin sukses lebih singkat. Karena belajarnya hanya 1 tahun, mendapatkan pekerjaan, menabung, punya duit, kuliah dengan biaya sendiri. Karena yang keren itu sebenarnya anak muda yang bisa kuliah dengan biaya sendiri. Dan nanti sering saya jumpai 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan lulusan Magister Utama saat di perusahaan itu sudah bekerja dan mau lulus kuliah. Tapi teman-temannya yang masih kuliah biasanya mau lulus kuliah dan sedang sibuk melamar kerja. Betul. Harganya juga Sangat terjangkau. Ya, Jadi sangat terjangkau. bagi yang ingin terjangkau harganya, Iya. maksudnya kemudian tapi berat untuk kuliah dulu, Ya, datang ke Magistra, kuliah di sana, kemudian dapat kerjaan, dari kerjaan yang didapatin melalui Magistra tadi bisa membiayai untuk lanjut kuliah. Iya. Gitu maksudnya iya, pengen segera hidup masuk mandiri. akal. Betul. Sudah terlatih mentalnya ya Bu Iya, dalam dunia kerja ya. Betul, kami gembleng, kami latih mental.
Ya tidak salah, memang Victorian tempatnya para survival, dan para Victorian bagi yang masih baru lulus SMA, silakan ke Magistra dan setidaknya bisa menjadi jumping stone, batu loncatan untuk bisa menapaki jejak berikutnya. Paling tidak adalah kuliah mandiri. Iya, betul. Oke. Iya. Itulah bantuan dari Magistra. Mungkin terakhir lagi Bu. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Ya, sukses itu mudah asal tahu caranya dan tahu tempatnya. Magistra Utama adalah pilihan. Asik kata-katanya. Apa? Oke, segitu aja Pak dari Ikan Ayu. bubur ikan le. Oke kan Ale. Ayu mau bilang begitu. Ayu Nggak le. dong, Pak. Apa Ibu ada kata-kata hari ini lagi? Anak muda Udah Bu. cukup, Bu? Ya, Anak muda. untuk anak-anak muda terus setelah berjuang. Jadi ini memang saatnya anak muda yang memimpin. Asik. Terima kasih. Tri apa namanya? Kalau komika ini 3 kali. Punchline-nya mesti Saatnya nyanyi. anak muda yang memimpin. Gitu ya, Bu. Ya, betul. Ubur-ubur ikan lele. Saatnya anak muda mimpin le. 3 kali. Boleh Pak. Oke, terima kasih teman-teman Victorian Podcast. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Sekali lagi Ibu, terima kasih sudah Ya, sukses itu. menghadiri di tempat kami, dan mudah-mudahan Magistra tetap maju, Amin. terus maju dan terus jaya dan bisa membantu setidaknya dalam dunia pendidikan bagi bangsa Indonesia. Oke, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salam buat Kak Suami. Bu. Oke, baik. Terima kasih, jumpa lagi. Yuk. Terima kasih. Oke, Saya Imam. terima kasih. Saya Ayu. Waduh kayak TVRI. Jumpa lagi. Thank you. Sukses luar biasa.